Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, alaika salawat. Satu kali lagi semuanya. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah. Izin yang masih ada di belakang, yang sebelah kiri depan masih kosong, boleh langsung diarahkan saja ke depan. Kasihan kehujanan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Sejenak sebelum kita memulai kajian siang ini, kita berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir siang ini makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Latif, duhai Allah yang maha melembutkan. Ya Allah, terima kasih siang ini Engkau lembutkan hati kami sehingga kami bisa sampai di masjid ini. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir, duhai Allah yang maha pemilik takdir, duhai Allah yang maha penggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah ditulis dalam catatan takdir-Mu. Ya Allah, terima kasih Engkau ringankan langkah kami siang ini. Kami mohon ya Allah, jadikan setiap ayunan langkah kami menuju masjid ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah setiap duduknya kami siang ini, setiap duduknya kami mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jika siang ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sedih, bahagiakan hatinya. Jika ada yang sedang kecewa, lapangkan perasaannya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sulit, lancarkan urusannya. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, bantu kami menyelesaikannya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, tambahkan rizki yang baik untuk kami. Bersihkan hati kami agar kami bisa lebih mudah menerima semua ilmu yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu jamaah semua yang dirahmati Allah, sholawat sudah, doa sudah. Agar doa kita lebih cepat dikabulkan, kita sempurnakan dengan infak dan sodakoh. Boleh apa boleh? Mudah-mudahan yang berinfak, yang bersodakoh, Allah terima infak dan sodakohnya. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh yang hadir meni sedek-sedek tapi jawabannya kayak banyak cicilan ini teh. Coba ulangi salamnya, boleh apa boleh?
Yang jawab salamnya semangat, didoakan panjang umur, didoakan makin berkah hidupnya, makin banyak rezekinya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Lebih semangat, lebih keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang akhlaknya paling baik, manusia sempurna yang tidak ada noda dan tidak ada dosa. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita semua yang hadir mengucapkan kalimat sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh DKM Masjid Agung Trans Studio Bandung dan juga ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Mutif. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan masjid ini Allah rahmati. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Mutif seluruh pengurusnya Allah berkahi. Dan mudah-mudahan majelis ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, jamaah yang hadir siang ini, seperti biasa lebih banyak ibu-ibunya, betul? Ibu. Kalau di TV saya panggil ibu, jawabannya iya gitu ya. Ibu. Agak tertekan jawabannya barusan. Ibu. Bapak. Mual nanya deh, mual. Cukup sekali welah. Ibu, bapak, jamaah, apa kabar semua? Sehat? Oh iya. Dari TK mana ibu? Ya Allah, kalau tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Sepertinya yang terakhir lebih keras suaranya. Mungkin menunjukkan jeritan hati yang sedang tersakiti. Ada yang punya hutang hari ini? Ada? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Mau lunas hutangnya? Mau? Bayar. Gimana caranya? Bayar. Doakan yang belum lunas hutang segera lunas. Ada yang datang masih sendiri di sini? Ada? Yang jomblo ada? Ibu ulang ngacung bu, da age apal ibu mak geus aya ngan teuing ka mana gitu maksudnya. Didoakan yang masih sendiri segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan tahun 2025 bisa punya pasangan. Pasangannya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya, banyak duitnya,
minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya teh sudah tua, tanahnya banyak, bapak nanti ayah penyakit lah, pasti nungguan warisan. Dari aminnya teh meni terasa karena hati teh. Ya Allah, ibu senang ketemu Ahilman, senang. Udah berapa bulan kita nggak ketemu di sini? 2 bulan ya. Yang waktu acara di Sabuga ada yang ikut nggak? Alhamdulillah. Sekarang ketemu lagi ya, sama aja kan? Ya udah kalau gitu mah ya. Coba siapa jujur yang baru pertama kali ketemu Ahilman? Masih kini ayah? Ari Ece ka mana wae? Maknya baru pertama kali ketemu. Coba jujur, yang baru pertama kali beneran? Beneran? Sok, yang baru pertama kali pernah lihat di TV pernah? Di YouTube ayah, Instagram ada, TikTok banyak, ada. Sekarang ketemu aslinya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Yang jawab cakepan video silakan keluar dari masjid ini. Nonton video nawe daya na video oke. Tapi ya berdasarkan survei hampir semua jawab asa kasepan aslina. Ngan hanya kal naon? Karena hati gitu. Ngan hanya kal penek. Ulah penek teuing atau kurang jangkung. Ini penek teuing. Tapi nu penek mah biasana pin. Kenapa? Karena hati dengan otak dekat. Makanya perhatikan, ustad nu penek pinter tuh. Gitulah pokoknya mah. Ibu bapak, masya Allah, Ahilman siang ini ceramahnya nggak lama, sebentar saja ya. Mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, nggak bosan, nggak capek. Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya. Ibu sayang, ate izin ya keluar dari rumah sebelum subuh. Ada syuting di CNN seperti biasa setiap pagi. Kemudian tadi langsung menuju Bandung naik kereta cepat. Tadi kebetulan tausiah hari ulang tahun Korpri di Soreang, Kabupaten Bandung. Terus siang ini datang ke TSM dan nanti jam 4 harus jadwal kereta lagi ke Jakarta karena malam ini pada maghrib ada kegiatan lagi di Jakarta. Jadi ate belum sarapan, belum makan siang. Kira-kira jadi capek atau tidak? Yang jawab tidak capek, Anda tidak punya hati, itu namanya. Kira-kira jadi capek tidak? Jujur ya, kalau bicara capek mah pasti capek, betul? Tapi masya Allah ya, capeknya siang ini langsung hilang karena ketemu ibu-ibu Bandung yang calon ahli surga semua ini. Jadi ama ketemu jamaah teh healing terbaik. Ama ketemu jamaah teh bahagia. Kenapa? Karena AA merasa jadi orang yang tidak sendirian punya masalah teh. Karena yang hadir kelihatan lebih banyak masalahnya daripada AA. Jadi masya Allah bagi saya mah ketemu ibu, ketemu jamaah teh menyenangkan. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa ceramah teh masuk aya heureuna? Sengaja beh ibu teh stres teuing. Betul tidak? Kermah di imah loba masalah, maknya ngaji ge loba masalah. Betul apa betul? Kan sama ya, kita mah ngaji teh ya bukan hanya sekedar ngaji kan, healing juga kan, liar kan, gitu kan. Kadang-kadang ayah ngaji nama 2 jam, ngabasona 4 jam.
jalan-jalannya ke mana ya, tapi tenang naon daripada tidak sama sekali. Betul? Sok yang di depan pintu masih ada sebelah kanan digeser, karunya bisa kehujanan. Kita kaleresan lagi ini perbaikan ya, Masya Allah. Makanya banyakkan ke kiri kanannya biar backgroundnya bagus. Kadiri mah asa kieu, nu kadua sin katingang teh. Mata ada deg-degan ka dieu deui. Setik ketika tukang sin katingang gitu ya. Gerak ada sieun. Ka mana? Ka ditu nya. Ka mana deui? Ka dieu. Ka mana deui? Nya. Ka ditu oge nya. Nya. Ada mobil uih weh. Sanu ceramah di dieu atuh. Ibu, hari ini tema kita apa ngajinya? Oh, judulnya apa? Mengapa harus aku yang selalu bagus ya? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Oh iya. Tema kita siang ini adalah mengapa selalu harus aku yang mengalah. Kira-kira kita mau ngomongin apa ini Ustaz? Ibu sayang, ayah sayang, jamaah, semua di antara kita pasti pernah ngerasa disakitin sama orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Mohon maaf, Aa mau bilang tidak ada satupun di antara kita yang selamat dari penilaian orang lain. Betul apa betul? Bahkan kita sudah jadi orang baik saja, bahkan kita sudah berbuat baik saja, rasanya masih ada orang yang gak baik sama kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Pertanyaannya, kalau ada orang yang gak baik sama kita, salah atau tidak? Ulangi. Kalau ada orang yang gak baik sama kita dalam hidup, salah tidak? Pabelit jawaban teh. Kalau orang yang paham tentang hakikat hidup dunia, nggak salah memahami itu. Maka di awal sok tulis 5 ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami. Ada berapa? 5 ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami. Sebelum kita bicara tentang hati, ketika kita sering disalahkan dalam hidup, di awal kasih fondasi dulu. Bagaimana cara kita memahami kehidupan dunia? Ayat sabaraha? 5. 1. Ciri kehidupan dunia itu yang pertama, waktunya singkat dan cepat. Oke. Ciri kehidupan dunia itu yang pertama apa? Waktunya singkat dan cepat. Maka bunda sayang, ayah, jamaah, tolong catat. Semua yang ada di dunia ini waktunya cepat. Kalau kita bahagia, jangan euforia dengan kebahagiaan. Karena bahagia pun juga sementara, singkat dan cepat. Begitu sebaliknya, kalaupun kita sedih, jangan terpuruk, jangan jatuh, jangan tersungkur, karena sedih pun juga sementara, singkat dan cepat. Betul apa betul? Salahnya manusia yang tidak memahami hidup dunia, salahnya, mohon maaf, ketika bahagia dia sombong, ketika dia sedih dia putus asa, padahal semuanya sementara, singkat dan cepat. Betul? Ibu yang lagi ada masalah hari ini, tenang aja,
pada akhirnya masalah kita akan selesai sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita yang sebelumnya. Betul apa betul? Punten, jauh sebelum ini kita punya masalah tidak? Selesai tidak? Jauh sebelum kita ada orang yang punya masalah tidak? Selesai tidak? Maka mohon maaf Bunda, jangan merasa jadi orang yang paling banyak masalah. Mah enak, coba jadi aku. Kan kita suka begitu ya, kita ngerasa orang gak ada masalah kan, padahal semua lagi bergelut dengan ujian masing-masing. Betul tidak? Cuman yang beda, punten, mungkin AA lebih tenang menghadapinya, mungkin Bunda kadang-kadang frustasi melewatinya, karena Bunda barangkali nggak paham bahwa semua ini akan selesai. Apa ujung dunia ini? Maut. Apa? Cintamu akan selesai, maut. Bencimu akan selesai, maut. Betul? Maka pertanyaannya, dengan dunia yang sebentar, apa yang mau kita simpan di hati kita? Kebencian atau kasih sayang? Harusnya kasih sayang. Kalau bicara mati, maka ini juga wajahnya, ya, lihat ini kan wajah camat semua kan. Apa itu camat? Calon mati, betul? Mati pasti tidak? Pasti. Cuman nggak tahu waktunya kan? Ya bisa jadi jamaah duluan, AA-nya belakangan, atau dibalik, AA-nya belakangan, jamaahnya. Jelas kan? Jelas tidak? Sekarang begini aja, yang masih dibutuhkan dalam hidup ini kira-kira jamaah atau AA? Ini ada Allah yang maha tahu lainnya. Ya Allah, yang gini mah udah gak dibutuhin ya. Maka mohon maaf, dunia mah sementara. Setuju? Biasa aja, jangan stres dengan dunia. 2, ciri kehidupan dunia itu sifatnya permainan dan senda gurau. Apa sifatnya? Permainan dan senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dan tidak ada yang terjadi dalam kehidupan dunia melainkan semuanya adalah apa? Senda gurau. Keterangannya surat Al-An'am ayat 22. Sok, jadi sifatnya permainan senda gurau. Buka kurung Quran surat Al-An'am 22. Tutupan. Bisa ngencar. Anu yang pertama tadi surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kasih ayatnya, nanti Bunda di rumah tadaburi ayatnya ya. Jelas tidak? Liur kan? Naon? Surat Ibu punya hutang? Surat yang pertama waktunya singkat dan cepat. Keterangannya surat apa? Al-Asr ayat 1 sampai 3. Yang kedua, dunia teh kumaha cirina teh sifatna apa? Permainan. Ayatna naon? Surat Al-An'am ayat sabaraha? 22. Ibu, yang namanya permainan ada ujungnya tidak? Aya bosenna tidak? Dunia. Biasa nama dunia mah lebih enak sebelum dimiliki daripada setelah dimiliki. Betul tidak? Suami ibu di rumah sekarang biasa aja kan? Suami ibu di rumah sekarang biasa aja enggak? Biasa aja kan? Biasa enggak? Suami ibu di rumah biasa aja karena ibu sudah merasa memiliki.
AA ibu melihat kayak luar biasa karena AA bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Kumaha sih maknya belum dimiliki? Kumaha sih jawaban teh? Suami ibu jadi biasa aja karena sudah ibu miliki. Kenapa AA jadi luar biasa? Karena AA bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Nyatu bu, ibu teh kudu AA ya, kalau mau nambah pasti milih-milih. Mau milih nukia mau liar kah agen gitu mah mau. Bohong, ibu jangan dianggap serius ya. Ama serius. Enggak bercanda ya. Ama bercanda. Dunia sifatnya apa? Permainan, sendagoro belak. Makanya bunda sayang ayah jamaah biasa ajalah dengan dunia mah. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Catat status hari Senin. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan apa? Cacian. Dunia lewat, nanti juga selesai lagi. Jelas? 3. Ciri hidup dunia itu isinya ujian. Dunia itu isinya apa? Ujian. Buka kurung, surat Al-Muluk ayat 2, kurung tutup. Surat apa? Al-Muluk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Sebentar, sebelah kanan Gofur, sebelah kiri Rohim. Kela-kela ira ada pabelit ya antara Gofur dengan Rohim ya. Yang bener Gofur apa Rohim? Rohim. Yang bener Rohim apa Gofur? Gofur. Sing mantep atuh jawaban teh. Iya ini surat apa nih? Al-Mulk. Barang siapa yang tidak tertinggal baca surat Al-Mulk di malam hari sebelum tidur, maka Allah akan jauhkan dia dari siksa kubur. Teu cukup amin, amalkeun. Amin amin amin. Sok diamalkeun tara. Entah belit atau Rohim apa Gofur? Apa Rohim? Kamu lu tengah mah, lu tengah liur. Ujungnya teh Gorim ujungnya teh. Apa belit jawabannya teh. Yang benar Rohim apa Gofur? Gofur. Wa huwal azizul Gofur. Betul? Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa itu? Sebagai ujian. Sebagai apa? Dunia ini tempatnya ujian. Kalau tidak mau diuji, jangan. Ciri orang yang hidup pasti diuji. Betul? Sok, sekarang jawab. Orang ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya. Orang ikut ujian, tidak lulus, nilainya jelek. Yang salah soalnya atau jawabannya.
Ibu dalam hidup ada masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Ibu di rumah tangga ada masalah, yang salah masalahnya atau suaminya? Contoh, Pak. Lupa yang isi jawaban siapa? Kan bukan suami ibu. Kenapa ibu nyalahin suami ibu? Ngaca. Buah-buah, non buah-buah tehnya. Buah-buah itu apa? Jangan-jangan. Emang buah-buah ya. Buah-buah. Jangan-jangan masalah terjadi bukan karena orang lain, mungkin gara-gara kita. Betul? Ibu nanya, kenapa ya ibu teh diuji seberat ini? Jawab, karena ibu sekuat itu. Status hari Selasa itu. Kenapa ibu diuji seberat ini? Karena ibu sekuat itu. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SD. Iya apa iya? Soal anak SMA nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Setiap kelas, setiap tingkatan pasti ditakar, ditukur ujiannya seperti apa. Betul? Makanya Bunda mohon maaf, ini kan yang hadir teh ujiannya macam-macam ya. Iya kan ya? Iya kan? Iya tidak? Siapa di sini yang paling banyak ujiannya? Itu masalah ibu-ibu teh sibuk dengan masalah orang lain. Sok izin ya, di sini punten, ada yang diuji dengan pasangannya ada. Yang mana orangnya? Ada. Punten mohon maaf, pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada. Yang mana orangnya? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya. Ada. Sampai ada film judulnya Ipar Adalah Misiun. Ayah. Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anak-anaknya. Ada. Pasangan baik, mertua baik, anak baik, ipar baik, diuji sama bestinya, sama temennya. Ada nggak? Jawab. Ada temen yang suka gibahin kita? Ada. Yang suka gosip? Ada. Yang suka nyalahin kita? Ada. Ada. Yang suka julid? Ada. Yang suka minjem duit? Ada. Yang ditagih sulit? Ada. Ada nggak teman yang punya hutang tapi pasti tagih lebih galak daripada kita? Ada. Ayah teman dia punya hutang tapi dibayar hese, tapi statusnya jalan-jalan wae. Ayah. Di dia ayah. Lu mana? Maka ahilman, ini namanya apa? Dunia. Namanya apa? Isinya apa? Ujian. Tidak ada satupun yang baik-baik saja. Makanya ada yang bilang ini sama kumahanya biar nggak ada masalah. Maut gue. Terus Bunda nanya ke kenapa Allah menguji saya? Kenapa Allah menguji kita? Dua tujuannya. Satu, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Betul? Dua, ujian itu cara Allah mengangkat derajat kita. Bagi orang beriman, kalau nggak diuji, dia mikir, kenapa saya nggak diuji? Tapi Bunda sayang harus tahu, ayah sayang harus tahu, banyak orang yang sukses dikasih ujian sedih, tapi banyak yang gagal dikasih ujian bahagia. Betul?
Banyak orang yang sukses dikasih ujian miskin, tapi sedikit orang yang sukses dikasih ujian kaya. Padahal dua-duanya ujian, betul? Suami sukses, kaya, lupa ujian. Allah belokkan hati, punten, tiba-tiba berpaling ke lain hati. Meni betul, ini hati banget ya tak kan. Makanya ada istilah istri itu diuji saat laki-laki ada di bawah, dan laki-laki diuji saat dia sedang ada. Masih gitu kan, benar ya kalimat asal liurnya nggak untuk dibahas liur teman. Tapi kira-kira gitulah pembahasan nanti lah ya. Banyak orang yang lupa ujian harta teh, kekayaan teh ujian bukan? Miskin juga ujian. Terus kumaha apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya dari setiap ujian yang Allah hadirkan. Bunda sayang, di rumah tangga ada ujian tidak? Harus nggak? Ayo. Rumah tangga harus ada ujian nggak? Saur amah harus. Kenapa Karena biasanya setelah ujian itu rumah tangga jadi naik level. Betul nggak? Sok punten lamun bunda rumah tangga nggak ada ujian, lurus begitu. Teresep tuh teresep. Ibaratnya kieu, teh baru tahu kieu ibu sayang tahu buaya nggak? Biasa aja mending melong teh bau. Tahu buaya? Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Tolong buaya jawab. Cari cingwai buaya teh. Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Ternyata bapak ibu sayang, buaya itu hidupnya di air yang tenang. Dan juga baru tahu buaya itu punya sifat setia selama ada di air. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat. Makanya buaya yang macam-macam namanya apa? Biasa aja. Dan mohon maaf, ibarat yang tadi, buaya hidup di air yang tenang. Berarti lamun rumah tangga kita tenang saja, aya naon di dinya kira-kira? Matakna hidupnya kudu aya ujian, aya ujian teh. Dan bunda jangan kaget, biasanya setelah ujian yang satu ada ujian yang kedua. Betul? Setelah yang kedua, yang ketiga, biar apa? Biar kita paham dunia bukan tujuan kita. Dunia hanyalah jembatan dari semua yang kita hadirkan. Betul? Makanya izin ya bunda, kalau semua yang bunda minta dikabulkan sama Allah, dari mana bunda dapat pahala sabar? Iya apa iya? Kalau semua orang sayang sama kita, baik sama kita, dari mana bunda mendapatkan pahala memaafkan? Mikir. Iya apa iya? Makanya kalau tadi bunda merasa mengapa selalu harus aku yang mengalah, boleh jadi ada orang yang suka bikin kita sakit. Ya. Mungkin lewat orang itulah surga terbaik Allah berikan untuk kita. Kan semua tujuan kita sama, betul nggak? Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Yakin masuk surga? Jawab yang tegas. Mau masuk surga? Yakin masuk surga? Sok. Eta yang yakin masuk surga punya orang dalam di surga.
punten, di surga mah teu bisa nepotisme, teu bisa gara-gara bunda anak siapa tiba-tiba jadi ulah nyebut eta baur ya loba kamera ya. Makanya dunia mah memang begitu adanya. Berarti dunia itu jembatan. Ada istilah, jangan pernah membangun istana di atas jembatan. Betul nggak? Karena kalau kita bangun istana di atas jembatan pasti goyah, pasti roboh. Istana itu dibangun setelah kita melewati jembatan itu, betul? Bunda, jangan berharap dunia ini bahagia terus, terlalu sulit. Gimana? Terlalu sulit untuk memahami dunia itu dengan bahagia semua. Dunia itu kata Nabi, sijjul mu'minin, penjara bagi orang beriman. Makanya Allah uji. Biar apa? Boleh jadi bunda teh masuk surga lewat jalur sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Ar-Ra'd 24. Salam untukmu yang sabar. Betul nggak? Salam untukmu yang sabar. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti ada surga, di setiap pintunya ada malaikat nungguin. Siapa yang ditungguin, Ustadz? Ternyata yang ditungguin orang yang sabar. Sok bunda masuk surga, pengen kan? Ngandelkeun salat, yakin teu? Lamun mah rada teu yakin. Kenapa mah masih banyak yang kurang khusyuk sholatnya? Nggak tahu ibu mah. Ibu mah insya Allah enggak lah ya, nggak jauh beda. Betul? Kadang punten mah lalai sholat teh aya. Kadang zuhur jam 12 azan teh sholatnya jam sabaraha? Jam 2 mah nggak tahu ibu mah. Kadang azan asar jam 3 sholatnya jam sabaraha? Jam 5 eta mah duka ibu mah. Insya Allah yang di sini mah enggak salah lagi kayaknya begitu tuh. Ngandelkeun baca Quran, mah tuh yakin masih banyak yang salah bacanya. Tajwid belum sempurna, makhraj ka mana-mana. Betul tidak? Kadang hese bedakeun mana sa, mana sya. Sok anu maca kieu baca ta'ud dia masih kenal banu salah. Ayah anu ayah teu maca Fatihah weh aya nu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya nu kitu, aya nu kieu iya kana wa ya kana aya teu aya. Sok betul tidak? Kadang ama pernah bu saking kuliah merenya ama pernah sholat bu ngimamin liur ate merenya baca watini ujungna wal asri meren kerpa belit atau ate keur loba pikiran merenya ate pernah kieu ngaulang gitu watini wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Tah belah dia pohon teh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bi. Perasaan tadi teh watini jadi kena wal asli. Eta mah duka ibu mah pernah teh ibu gitu. Mah pernah baca Al-Kausar ayat ketiga lupa lagi pernah mah dapat belit ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna
Podi balik deui ka awal atau da batur mun keheul nya ka teh ngarewas inna lillahi wa inna. Jadi dah apa beut baca teh kadang-kadang. Matak punten ama ngarasa aduh nya kumahanya ngandalkeun salat loba nu teu husu, ngandalkeun baca Quran banyak yang salah, ngandalkeun sedekah. Yang wajah-wajah mengkhawatirkan kieu. Sok bunda kalau sodako yang terbaik atau yang tersisa? Yang terbesar apa yang terkecil? Saya sudah tahu jawaban itu. Nggak usah jauh-jauh. Bunda punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20. Yang mana sodakonya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sodako? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Hayang asup surga? Sabaraha sodakona? Rada teu yakin lah. Makanya mohon maaf bunda tehnya salat teu husu, maca Quran seur anu lepatna, sodakohan. Sok saat tadi anu ngasupkeun kana koropak 2.000 saha. Matakna lamun kajian teh ulah 2.000, 50.000. Eueuh duitna niat heula we. Boleh jadi ibu teh nanti masuk surga jeger. Ibu aya di surga. Kaget teman ibu teh. Cetuti nah di surga ki. Da apal orang mah cetuti teh apal. Ngaji tara. Salat ge cetuti mah dah hese diajak ngaji teh meuni haroream. Kenapa? Karena cetuti mah sibuk instruktur senam zumba. Jadi awal waktu cetuti mah hese. Ari tiba-tiba aya di surga, kaget tuh. Jeger, orang teh kan Pak rada kaget. Cetuti ya teh. Nah di surga cetuti teh. Ternyata pas dibuka amalanna, dibuka bukuna, dibuka hisabna, cek Allah teh Ustadz Hilman ulah kaget. Cetuti mah di dunia teh jelema paling sabar. Cetuti mah tuh Ustadz ku suamina diselingkuhi. Suamina teh teu mere nafkah. Di imah disiksa. Tapi gara-gara cetuti mah senam zumba wae jadi kuat. Diselingkuhi, teu dibere nafkah, di KDRT, apalagi. Tapi sabarnya apa? Punya anak 2. Cetuti single parent banting tulang banting, anakna sakola. Gara-gara cetuti sabar jadi ibu yang baik. Boa apa boa teh? Jangan-jangan ibu teh masuk surga lewat jalur yang mana? Kan kita nggak tahu, betul? Boleh jadi ibu mah di sini ada yang lewat jalur selama di dunia sering disakiti oleh manusia, tapi kita mudah memaafkan. Janji Allah jelas, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saur Gusti Allah, engke aya surga anu luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa itu Ustaz? Allazina yunfiquna fis sarra'i waz-zarra'i wal kadhiminal ghaiza wal afina anin nas. Ada surga
yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa itu Ustadz? Bagi 3 orang. 1, orang yang gemar berinfak dalam lapang ataupun sempit. 2, orang yang pandai menahan marah. 3, orang yang pandai memaafkan orang lain. Maka nanti bunda tuh akan jauh lebih tenang menghadapi hidup. Jelas tidak? Ulangi, dunia waktunya gimana? Singkat, cepat. 2, sifatnya permainan senda gurau. 3, isinya ujian. 4, dunia ini tugasnya ibadah. Apa? Ibadah. Bunda sayang, rumah tangga kudu niatkan ibadah. Lamun di rumah tangga ente niat ibadah, loba nyeri hatena. Anu mana tadi nunggu gorowok teh Ceuida mah teu diajakan ke Cituti kadinya ke surga. Ustadz Hilman kudu niatkan rumah tangga sebagai apa? Ibadah. Jelas atau jelas? Ibadah itu semua yang kita lakukan hanya untuk siapa? Allah. Bunda kalau jadi istri, niatnya bukan karena ibadah, pasti banyak kecewanya. Betul? Kenapa? Karena faktanya kita sering berbuat baik, tapi mohon maaf kadang kita tak mendapatkan penghargaan dari kebaikan itu. Suami juga sama, Pak. Niatin rumah tangga jadi ibadah. Kalau enggak, punten. Lihat Pak, nguruskan ya. Niatkan ibadah. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah. Jawab yang keras. Allah tahu tidak ibu jadi istri yang baik? Allah lihat tidak ibu jadi istri yang baik? Allah lihat tidak setiap doa-doa kita? Allah melihat enggak tetesan air mata kita? Allah tahu sakit hatinya kita? Apakah ada yang sia-sia dengan semua perasaan kita? Maka izin ya, bagi orang beriman tidak ada kalimat mengapa selalu harus aku yang mengalah. Karena bagi orang beriman niatnya semua untuk apa? Ibadah untuk Allah. Apakah ada yang tidak dilihat oleh Allah? Tidak. Allah tahu mana yang benar, mana yang salah? Tahu tidak? Allah tahu mana yang baik, mana yang buruk? Tahu tidak? Apakah ada ngerasa bahwa dalam hidup ibu harus selalu yang mengalah dan jadi sia-sia? Tidak. Allah tahu kok. Maka sekarang Ustadz, apa sikap terbaik kalau semua niatnya ibadah? Toh faktanya kami sering disalahkan Ustaz. Boleh nggak kami membela? Boleh nggak kami menghadirkan sikap yang seperti apa? Biar makin kuat dengan dunia ini. Kalau bunda merasa sering disalahkan, kalau jamaah merasa sering disalahkan, maka Quran mengajarkan sikapnya ada 3. Ada berapa? Catat ya. Untuk kita yang sering disalahkan, untuk kita yang merasa kenapa harus aku yang mengalah, 3 sikapnya. 1, tenangkan hati. 1, 2, 3. Jawab, yang ngasih tenang siapa? Berarti kalau ada orang yang hatinya tidak tenang, berarti jawabannya dia jauh dari surat Ar-Ra'd 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang beriman itu, oh lihat,
orang yang beriman itu dan hati mereka tenang, lihat, dengan berzikir kepada Allah. Rumus, orang beriman hatinya apa? Tenang. Berarti kalau bunda hatinya tidak tenang, berarti yang kurang apanya? Yes, jelas. Kalau bunda tidak tenang di rumah tangga, yang kurang apa? Duit. Kumaha sih jomblo karena duit ya. Duit. Yang kurang lain duitnya, yang kurang imannya. Catat iya. Kenapa Ustad? Punya duit nggak dikasih iman. Punten. Punya duit nggak dikasih iman. Boros, korupsi, nipu orang lain, zolim. Dikasih duit tapi nggak dikasih apa? Iman. Betul? Punya jabatan nggak dikasih iman, kurang iman, pabelit korupsi, ya kan? Suruh ngurus beras malah nimbun beras, suruh ngurus laut malah jadi bajak laut, suruh ngurus hutan malah rame-rame jadi orang, suruh ngurus hukum pabelit, tumpul ke atas tajam ke bawah, orang kecil dikerasin, orang korupsi dibiarin. Jangan dikamerain, bahaya ya. Matak iman tuh penting, betul tidak? Suami nggak punya iman, Allahu Akbar. KDRT, selingkuh, tidak bertanggung jawab, mudah menyakiti hati istri. Maka hati-hati para ayah, izin ya, hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Kumaha laguna Bu? Sok. Ibu nenek-nenek ku menangi hayang we nyanyi teh si ibu. Bunda sayang, bunda juga sama, hati-hati ya. Jadi istri harus belajar berterima kasih sama suami. Kenapa? Karena nanti akan banyak istri yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ustadz, saya nggak punya suami, boleh nggak saya berbuat baik sama suami orang lain? Pertanyaan teh ayah wae, iya mah. Abi tegaduh suami, kemana Abi berbuat baik ke suami orang lain? Iya mah pabeli tuh pertanyaan teh ayah wae. Ulah tuh Bu. Bagaimana kita bisa bahagia saat kita mengambil kebahagiaan orang lain? Maka mohon maaf untuk semua hati yang sedang terperangkap dengan perasaan hati kepada orang yang sudah punya hati. Bagaimana kamu mengatakan kamu harus bahagia di atas sakit hati orang lain? Betul? Kalaupun kita mau ambil, suruh dia selesaikan dengan yang punya hati itu. Walaupun di sana keadaannya juga gak mudah, Kenapa? Memang pergi sulit, bertahan sakit. Jangan sampai keadaan yang susah kita masuk di situ. Jangan. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Status hari Jumat, sebelum Jumatan lah cocok itu. Maka satu, untuk yang sering disalahkan, tenangkan apa dulu?
hati. Tenang, tenang. Nggak usah sewot. Yang salah siapa? Kamu. Jangan memadamkan api dengan api. Tidak akan padam. Yang ada jadinya apa? Kahuruan. Ibu marah dengan suami, kamu yang salah. Kata suami, kamu. Diungkit langsung. Kamu kalau nggak nikah sama aku, pasti kamu nikah sama yang lain. Oh iya bener ya, bener kan? Jadi pabulit kan? Kamu tuh ingat ya, 20 tahun lalu yang deketin aku tuh banyak. Harusnya aku nikah sama yang calon polisi itu. Aku milih kamu yang gak jelas. Dan sekarang aku ngerasain kamu kalau bukan karena anak hayang ngesan aing mah. Jadi panjang coba. Setan maunya gitu kan? Itu maunya siapa yang tadi? Setan. Cek setan teh cek ngomong ke suami mana cek? Ulah cicing cek. Itu maunya siapa? Maunya Allah nggak gitu. Maunya Allah itu iya sabar teh disakitinya Allah ge apal apa? Apakah dengan marah ke suami selesai masalah? Tidak kan? Kenapa sih teh kadang-kadang memadamkan api dengan api yang jadinya apa? Kahuruan. Diungkit, suami dicicing, ngomong. Emangnya kamu doang yang nyesel nikah sama aku? Aku juga sama nyesel sama kamu tuh. Dulu di SMA Bandung, saya teh loba anu suka. Saya nembak semua perempuan. Ngan nu katarima. Kamu doang yang nerima saya. Kan jadi kemana-mana, kan panjang kan? Iya nggak sih? Tenang, bunda mulai sekarang belajar tenang. Cek suami teh, bunda yang salah. Iya. Tenang, tenang. Ambil jeda, ambil apa? Tahan. Tenang. Biar nanti suami ngeskaduhung datang ke orang. Ibu lah dibalas, bunda yang salah. Iya, bunda yang salah. Antepkeun. Tege datang ke kamar. Jelas tidak? Tenang, ibu saat disakiti jangan balas suami langsung. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, ngadoa, sholat, ya Allah. Kan yang genggam hati suami teh engkau ya Allah. Lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau nggak lembut ya Allah mangawe canak ya Allah. Dia ya Allah. Tugas kita hanya angkat tangan. Setelah itu biar Allah yang turun tangan. Status hari Sabtu. Tugas kita hanya angkat. Setelah itu biar siapa yang turun tangan? Setelah itu biar Allah yang turun tangan. Catatnya bagus statusnya kan? Lucu ya. Bagus ya. Tugas kita hanya angkat. Setelah itu biar Allah yang turun. Gak usah dibalas. Kalau sudah keterlaluan nges nyeri pisan nges kana empedu dia tak nges nyeri mah nges nyeri nges tekuat lamun saya disalahkan terus nges tekuat. Baru yang kedua, klarifikasi. Apa? Satu, tenangkan hati. Dua, klarifikasi. Kalau bahasa Arabnya tabayun. Apa? Tanya ke suami. Sayang, ini yang udah punya suami ya. Ini kan urusannya rumah tangga yang udah punya suami. Ibu mah jangan suami orang lain dan nanya itu. Ini suami yang udah rumah tangga yang ada pertengkaran tadi, tanya ke suami. Ayah, kok kamu tuh kayak nyalahin aku terus? Salah aku tuh di mana? Jelaskan. Sebut.
Ayah, aku teh udah sabar ya, tapi sabarnya aku teh juga ada batasnya. Di mana salah aku teh, di mana? Minta kejelasan. Tapi Ustaz, saya mah ngesoream menatap wajah suami teh geuleuh, ngeskiru alieur ngesoream. Tapi ini harus selesai. Kalau lisan ibu tumpul, pinjam lisan orang lain untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Hati-hati, jangan pernah merawat luka hati karena sulit disembuhkannya. Hidup harus bahagia, Besti. Setuju? Semua harus jelas. Kalau harus pergi, baik-baik. Kalau harus bertahan, perbaiki. Status hari Minggu. Halus. Bagus kata-katanya, bagus. Kalau harus pergi, baik-baik. Kalau harus bertahan, perbaiki. Cakep nggak? Mulai ngobrol, komunikasi. Ayah, di mana salah saya? Boleh. Anak sama orang tua, boleh nggak begitu? Klarifikasi boleh. Kan ada ya anak yang ngerasa tertekan sama orang tua, ada kan? Ada kan? Ibu kan kalau mau sudah ke budaknya. Kakak, lihat mama, lihat. Kata anaknya, udah dilihat. Udah dilihat. Udah. Kadang kita nungkit tuh. Kamu tahu kan kakak, siapa yang mengandung kamu? Siapa yang melahirkan kamu? Kamu lihat kan waktu mama lahirin kamu? Ya nggak lihat lah mah, kan aku mah dilahirin sama mama. Kesel ibu teh, hargai mama, hargai. Da budakna aya cileupeng saeutik ya. Cek budakna teh sabaraha harga mama teh. Pabelit kan. Ibu jangan menempatkan anak yang masih kecil untuk jadi dewasa sebelum waktunya. Makanya AA kasih rumus, sok catat. Alus ya rumusnya ya. Catat sok pohon mah. Ibu tadi dicatat sih ceramah Ustad. Ini ngahulang kieu. Terpesona gitu, terpesona. 3 kali 7. Rumus mendidik anak. Pertama 0 sampai 7. Didiklah anakmu seperti raja. Ulangi, 0 sampai 7 didik anak seperti raja. 2, 8 sampai 14 didiklah anakmu seperti tawanan. Seperti apa? Tawanan. Berarti bunda harus ngasih rewardnya, ngasih punishmentnya, bikin aturan, bikin rulesnya, sepakati dengan anak. Boleh. Di usia berapa? 8 sampai 14. 15 sampai 21 didik anak seperti sahabat. 15 sampai 21 saudara bedanya coba. 15 sampai 21. 15 sampai 21 genep tahun apalah gitu, genep tahun. 15 sampai 21 didik anak seperti sahabat. Jelas? Coba bunda praktekin ilmu parenting ini. Semoga bunda tidak merasa menjadi aku yang merasa salah dengan semua yang bunda lakukan. Ya, jadi yang pertama tenangkan hati. 2 apa tadi? Klarifikasi. Nah baru yang ketiga, setelah semua dilakukan, baru yang ketiga, jaga diri. Apa? Belajar sabar, belajar memaafkan, jangan menambah sesuatu yang lebih tidak baik untuk kita. Nah itu nanti ada ilmunya. Oke, kita loncat sedikit. Tadi kan dunia baru 4 ya. Baru yang kelima, dunia itu tujuannya ridho Allah dan surga. Ridho Allah dan surga. Jadi kalau bunda tahu tujuannya ridho Allah dan surga, maka nanti bunda akan memahami sampai batas jaga diri seperti apa Ustadz saat kita sering disalahkan. Membela hak itu boleh. Bunda menjawab sesuatu yang tidak benar itu harus, karena fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. So pertanyaan selanjutnya, Ustadz, gimana caranya menenangkan hati, gimana caranya mengklarifikasi, dan gimana caranya menjaga diri?
Yang belum pernah ikutan acara Ustadz, ikut menata hati. Mungkin di situ akan ketemu seperti apa jawaban-jawaban yang lebih kuat. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga masing-masing. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bosan nggak dengar ceramah AA? Bosan nggak? Masih mau dengar lagi? AA masih boleh ceramah lagi? Hatur nuhun serta acana. Kita doa sama Allah, mudah-mudahan ilmu kita berkah dan hari ini penuh dengan kebaikan. Al-Fatihah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala, aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini, kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau akhirkan majlis ini, kecuali kami yang banyak salah, Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali nanti kepadamu. Ya Allah, lembutkan hati kami, tegarkan hati dan pundak kami untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, kami bersandar kepadamu, kami berharap kepadamu. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi ya Allah kami harus meminta ya Allah? Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah kami harus minta pertolongan? Nyatanya kami berharap kepada manusia, lebih banyak sakit hati yang kami rasakan. Nyatanya kami berharap kepada orang terdekat, justru luka yang paling berat datang dari orang yang paling dekat. Ya Allah, cukup Engkau yang jadi penolong kami. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah, temani kami ya Allah untuk melewati semua ujian yang Kau titipkan kepada kami. Berikan kesabaran kepada kami, berikan kekuatan kepada kami, bimbing setiap langkah kami. Ya Allah, siapapun yang sedang punya masalah hari ini, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang sedang susah, mudahkan urusannya ya Allah. Siapapun yang sedang sulit, buka jalan terbaiknya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan hati kami ya Allah atas semua rasa sakit yang pernah kami rasakan. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk memaafkan orang lain. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk tidak membenci orang lain. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk lebih lembut hatinya, lebih sabar perangainya, lebih ikhlas beramalnya, lebih ridho menerima semua takdirnya. Ya Allah, sepulang dari sini, perbaikilah hidup kami. Lebih baik akhlak kami, lebih tenang hati kami, lebih istiqomah ibadah kami, lebih banyak amal soleh kami, lebih rajin kebaikan kami, lebih tertata rapi hidup kami, tahu tujuan kami, ridho dan surgamu. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga. Masukkan kami semua ke dalam surga bersama orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, terima kasih banyak semua jamaah. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Inilah wabarakatuh. yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.